Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Septia Maharani dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil kerja saya tentang pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 untuk memenuhi tugas keterampilan sejarah Indonesia. Pemilihan umum yang pertama terjadi di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam buku History of Modern Indonesia since 1200 atau 2008, karya MC Rickles, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tersebut dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan konstituante. Konstituante adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Artinya setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Hal tersebut dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Pada pemilu 1955, terdapat 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi untuk konstituante. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Berdasarkan sistem perwakilan proporsional, wilayah Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan. Namun dalam pelaksanaannya hanya 15 karena Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Proses pelaksanaan pemilu 1955. Pendaftaran dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 43.104.464.000 jiwa. Dari data tersebut, sebanyak 87,65% atau 37.875.229 juta jiwa yang menggunakan hak suaranya. Pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Pada gelombang kedua, pemilu dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Penyelenggaraan pemilu 1955 memakan biaya Rp479 juta untuk kebutuhan perlengkapan teknis, seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD dengan 2 tahap, yaitu Juni 1957 untuk Indonesia wilayah Barat dan Juli 1957 untuk Indonesia wilayah Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan, pemilihan umum dapat berjalan fokus. Hasil pemilu 1955. Dilansir dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum, hasil pemilu juga terbagi menjadi 2 tahap, yaitu hasil pemilu tahap 1. Hasil pemilu 1955 tahap 1 diikuti 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia sebesar 22,3%, Masyumi 20,9%, Nahdlatul Ulama 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia 15,4%. Seiring dengan hasil tersebut, juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, total anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang.
Hasil pemilu tahap 2. Jumlah kursi anggota konstituante sebanyak 520. Namun karena Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan, maka jatah kursi dikurangi 6 menjadi 514 kursi. Hasil pemilihan anggota konstituante menunjukkan bahwa PIN, NU, dan PKI memiliki dukungan yang tinggi. Sementara Masyumi perolehan suaranya merosot dibandingkan pemilihan anggota DPR. Latar belakang pemilu 1955. Terlaksananya pemilu 1955 didasari latar belakang sebagai berikut. 1. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. 2. Pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. 3. Belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada 4 April 1953.